Kama. Selamat datang di channel Everything Boring. Apa kabar kalian hari ini? Semoga selalu baik ya. Kali ini kita akan mereview One Piece chapter 1062 yang mengusung judul Petualangan di Pulau Ilmu Pengetahuan. Sampul cover pada chapter kali ini memperlihatkan Pulau Cokola yang tertutup es. Halaman pertama memperlihatkan perairan di dekat Pulau Egghead. Di sana terlihat anggota topi jerami yang sudah diselamatkan oleh robot raksasa ciptaan Vegapunk. Franky berkata, "Maksudmu kau adalah Dr. Vegapunk? Aku sangat mengagumimu. Aku menghabiskan 2 tahun di lab penelitianmu. Ada banyak hal yang ingin kutunjukkan padamu Vegapunk." Usopp terkesima melihat robot yang ada di depannya dan berkata, "Ini adalah robot raksasa impian kita. Ini 10 kali lebih besar dari Franky Shogun. Aku harap Luffy dan Chopper bisa melihat ini sekarang." Sanji melihat wanita cantik yang berada di hadapannya dan berkata, "Cantik. Vegapunk itu sangat cantik." Ada beberapa kru topi jerami yang terlihat waspada pada gadis ini. Robin berkata dia belum pernah mendengar bahwa Vegapunk itu adalah seorang gadis. Gadis ini pun memperkenalkan diri bahwa dia adalah salah satu cloning dari Vegapunk. Dia bernama Lilt dengan kode angka Pang 02. Robot ini meminta barang-barang berharga milik topi jerami dan berkata, "Seperti yang aku katakan, aku tidak menyelamatkan kalian. Jika kalian tidak mau, kalian akan ditenggelamkan oleh anak-anak ini dan semuanya akan berakhir." Setelah itu terlihat beberapa sosok binatang besar keluar dari dasar laut. Penampilan mereka terlihat seperti robot. Lilt berkata, "Dengan senjata binatang laut ini kalian semua akan berakhir di sini." Franky berkata, "Senjata binatang laut? Itu luar biasa." Sementara Usopp terlihat ketakutan namun ia juga kagum dengan apa yang dilihatnya. Zoro hanya diam dan waspada. Nami dan juga Brook berteriak histeris. Di sisi lain Lilt menerima panggilan dari seseorang lewat headphone yang dia gunakan. Orang ini bertanya pada Lilt, "Hei Lilt, apa yang sedang kau lakukan? Apa kau menjarah lagi? Kau butuh lebih banyak kebanggaan sebagai seorang ilmuwan." Lilt menjawab panggilan itu. "Diamlah Saka. Apa kau bisa menambah angka anggaran dengan kebanggaanmu itu?" Saka memberi informasi bahwa orang yang dia lihat itu bukan tipe yang akan menyerah. Mereka adalah anggota topi jerami yang telah menjadi Yonko beberapa hari lalu. Lilt menjawabnya, "Aku tahu itu. Berarti mereka memiliki banyak harta karun kan?" Shaki menjawabnya, "Kau sudah membuat kesalahan. Kau meremehkannya. Lihatlah pendekar pedang di kapal itu. Dia adalah pemburu bajak laut Roronoa Zoro. Dengan bounty 1.111.000.000 berry. Dan yang di belakangnya, anak iblis Nico Robin. Mereka bisa melawan semua senjata monster laut itu." Lilt menjawabnya, "Apakah para idiot yang bertingkah konyol itu adalah umpan? Aku sudah lengah." Zoro berkata pada Lilt, "Hei Vegapunk, aku punya permintaan." Halaman selanjutnya memperlihatkan wujud dari Saka. Dia adalah salah satu cloning dari Vegapunk dengan kode Pang 01. Saka mengatakan, "Lupakan saja bahwa mereka ke sini. Aku tertarik pada kru itu." Halaman selanjutnya beralih menuju gua kecil di dekat Pulau Egghead, tempat kelompok Luffy terdampar sebelumnya. Luffy bertanya pada Bonnie, "Apakah ada alasan kau datang ke sini Boge?" Bonnie pun menceritakan rahasianya sambil menangis. Dia menceritakan bahwa ketika dia masih kecil,
Di laboratorium, ayahku berubah menjadi cyborg di tangan Vegapunk. Dan aku ingin Vegapunk mati. Luffy menjawabnya. Itu keren sekali. Bonnie berkata bahwa dia saat ini bukan lagi manusia. Kesadarannya saat ini sudah hilang. Bahkan tidak mengenal dirinya sendiri. Dia dibuat tidak lebih dari sebuah senjata. Bonnie berkata dengan marah bahwa dia tidak akan memaafkan Dr. Vegapunk untuk hal ini. Bonnie pun menceritakan masa lalu ayahnya. Mereka terlihat menuruni sebuah tangga yang menuju bawah tanah. Halaman selanjutnya pun memperlihatkan mereka sudah berada di dalam Pulau Egghead milik Vegapunk. Panel memperlihatkan keadaan di pulau ini yang berisi banyak sekali teknologi canggih. Bangunan di sana terlihat seperti mesin. Robot-robot besar berada di pulau dan terdapat naga robot dengan 4 mata. Luffy dan Chopper terlihat sangat tercengang melihat sekelilingnya adalah robot. Luffy berteriak, "Tempat apa ini? Robot raksasa. Banyak yang terbang di sekitar kita. Ini seperti ruang angkasa." Di sisi lain terlihat Bonnie sempat berbicara dalam hati bahwa dia pernah bertemu dengan Sabo di Mariejoa. Jinbe terlihat kebingungan melihat tempat di sekelilingnya. Luffy berkata bahwa dia ingin menaiki robot naga dengan 4 mata yang kita lihat tadi. Bonnie berkata pada Luffy bahwa mereka adalah seorang penyusup. Jadi jangan melakukan hal yang bodoh. Luffy berteriak Gomu Gomu no Rocket. Luffy langsung menaiki naga aneh tersebut. Dan naga itu pun memakannya. Chopper berteriak, "Luffy sudah dimakan." Kemudian Luffy terlihat keluar dari tubuh naga tersebut dan terpental jauh. Luffy kebingungan. Dia merasa sudah dimakan oleh naga tersebut tadi. Di sisi lain terlihat banyak sekali makanan yang berada di dekat mereka. Luffy dan Chopper pun langsung lompat ke arah makanan tersebut dan ingin memakannya. Namun Jinbe berkata bahwa sangat aneh melihat banyak sekali makanan yang ditinggalkan di tempat terbuka. Jinbe mengatakan untuk berhati-hati, karena bisa saja makanan itu adalah jebakan. Halaman selanjutnya pun memperlihatkan mereka menembus makanan yang mereka lihat tadi. Luffy kebingungan dan berkata, "Kita benar-benar melaluinya tadi." Mereka bertiga mencoba untuk memakan makanan yang ada di hadapannya. Namun jangankan untuk memakannya, untuk menyentuhnya pun mereka tidak bisa. Dan akhirnya terungkap bahwa makanan ini adalah sebuah hologram. Bonnie mengatakan ini adalah video atau gambar 3 dimensi yang terbuat dari cahaya. Setelah itu Luffy pun menyadari apa yang terjadi saat Luffy dimakan robot naga dan langsung menembus tubuh naga robot tersebut. Sementara itu Chopper melihat benda seperti vending machine yang ada di dekatnya. Chopper mengatakan bahwa di dalam mesin ini seperti ada makanan. Bonnie kembali mengingatkan semua bahwa mereka harus berhati-hati. Semua yang ada di pulau ini sepertinya palsu. Tiba-tiba di depan mereka muncul gadis robot yang lumayan besar. Gadis ini menggendong roket di belakang punggungnya. Robot ini mengatakan bahwa ini adalah negara selatan. Meskipun ini musim dingin, pulau ini diisi dengan air conditioner yang bisa kalian temukan dimanapun. Jadi aku dapat mengontrol dengan bebas suhu di pulau ini. Luffy langsung memukul robot ini. Robot ini pun membalas pukulan itu tepat di kepala Luffy. Luffy terlihat terlempar ke vending machine yang Chopper lihat tadi. Tubuh Luffy tidak sengaja menekan tombol dari mesin tersebut. Bonnie berkata, "Sebuah hamburger dengan minuman dan kentang goreng. Siapa yang membuat ini? Aku bisa menyentuhnya." Setelah itu Luffy, Bonnie, dan Chopper langsung memakan makanan yang ada di depan mereka. Robot gadis tadi menjelaskan bahwa ini adalah mesin memasak otomatis.
Gadis ini pun menjelaskan beberapa mesin yang ada di pulau ini. Mesin-mesin ini dibuat sesuai blueprint. Mereka hanya memiliki beberapa ilmuwan. Jadi mesin ini tidak bisa diproduksi secara massal. Begitu juga dengan pulau ini yang berisi dengan air conditioner yang bisa mengatur suhu di seluruh pulau. Ini juga dapat mendeteksi aktivitas organisme di seluruh pulau. Gadis robot itu tiba-tiba marah dan memukul robot naga yang ingin Luffy naiki tadi. Kemudian dia menciptakan robot hologram dengan kode P29. Halaman selanjutnya pun memperkenalkan robot ini sebagai ilmuwan jenius Dr. Vegapunk, dengan kode Pang 06 bernama Atlas. Bonnie mengatakan jika dia bukan Dr. Vegapunk yang sebenarnya. Luffy dan juga Chopper kaget dengan gadis yang mengaku sebagai Dr. Vegapunk. Panel beralih memperlihatkan kapal pemerintah dunia di dekat Pulau Egghead. Ada 3 orang anggota CPO di sana. Mereka adalah Rob, Lucci, Kaku, dan Stacy. Kaku berkata, "Apa yang harus kita lakukan? Vegapunk terlalu banyak dan jenius." Vegapunk diketahui memiliki 6 tubuh yang dikendalikan dari jarak jauh. Di akhir chapter 1062 memperlihatkan anggota CPO bersama dengan salah satu serapim dalam bentuk Kuma. Lucci berkata, "Memusnahkan orang yang paling berguna di dunia. Ada beberapa hubungan dengan insiden Lulusia beberapa hari yang lalu." Sashi berkata, "Aku tidak akan menerima pertanyaan lagi. Terutama dari seseorang yang antusias sepertimu." Kaku juga berkata, "Kau sudah mengatakannya. Tolong jangan libatkan kami, Lucci." Mereka bertiga pun berlayar dan menjalankan tugas yang diberikan World Government, yaitu menghabisi Dr. Vegapunk. Demikian review One Piece chapter 1062 yang sangat mengesankan ini. Jangan lupa nantikan update One Piece di video selanjutnya. Dan terima kasih.